Salam saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Kembali bersama dengan saya untuk belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Terlebih lagi saya juga mau menjawab pertanyaan seorang adik mungkin masih SD atau TK atau PAUD begitu, karena mengirim saya sebuah gambar film anak-anak Spiderman 3. Gambarnya sambil nunjuk ini, lalu tulis saya gini, Yesusnya kamu 3 ya. Nah, karena tidak paham karena orang ini tidak paham. Kemungkinan si adik PAUD atau TK atau SD ini soalnya sudah tahu gambar Spiderman, mungkin juga TK kalau udah SD kelas 2 gitu ya, ngasih gambar Spiderman 3, Yesusmu 3 ya maklum saja, karena si adik yang mengirim gambar Spiderman 3, Yesusnya kata 3 ini punya doktrin atau dicekoki ajaran manusia bahwa Allah itu tiga pribadi dalam satu kesatuan, jadinya Tritunggal. Siapa 3 pribadi dalam satu kesatuan? Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Ya mungkin maklum bukan orang Kristen sih. Jadi Allahnya Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, atau Allah Bapa, Allah Putra, Roh Kudus begitu. Padahal di Alkitab ini nggak ada loh Allah Anak dan Allah Roh Kudus sih nggak ada loh. Ya maklum saudara mungkin bukan orang Kristen. Si adik ini maksudnya nggak tahu masih SD atau PAUD atau TK, nggak ngerti saya. Gambarnya kok anak-anak begitu. Maklum, saya maklum karena saudara bukan orang Kristen. Kalau saudara orang Kristen pasti yang disembah Yesus Kristus satu-satunya Allah. Mungkin Anda di luar Kristen atau memahami Alkitab atau membaca Alkitab itu sebatas sesuka-sukanya aja, atau sekolah teologi udah lulus tapi belum nggak paham. Karena yang diajarkan di teologi itu bukan Alkitab, tapi tafsiran ajaran-ajaran manusia. Soalnya saya juga pernah sekolah Alkitab. Sebagai referensi itu tuh suruh membaca bukunya pendeta ini begitu. Sebagai referensinya lo kalau mau ingat. Saya juga begitu pernah dulu. Tapi untuk soal Alkitab, gak ngerti saudara. Kalau toh kita sedang berkhotbah cari aja buka gini, buku yang dapat dari belajar teologi buka aja gini, yang sudah dibuat pelajaran lalu suruh khotbahkan gitu, ini sudah begitu. Tapi untuk mengerti firman Tuhan nanti dulu. Jadi saya mau jawab tentang Yohanes 3:16 yang Matius 3:16. Dikira Yesus di Alkitab itu 3. Yesusnya kami, Yesus saya itu 3. Saya sebelum saya menyampaikan jawaban ini atau Yohanes 3:16 ini, saya kasih link saudara, yaitu Yesaya 43:10. Yesaya 43:10. Siapa sih Yesus yang dibaptis itu? Lalu ada Roh Kudus seperti merpati turun di atasnya, lalu ada suara, inilah anakku yang kukasih ini. Yesaya 43:10. Ini sering saya baca, tapi saudara perlu baca juga, tidak apa. Kamu inilah saksi-saksiku. Demikianlah firman Tuhan.
Jadi yang berkata firman Tuhan. Dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku. Padaku siapa? Firman Tuhan. Berarti kepada Tuhan. Firman itu bersamaan Allah, firman juga Allah, ya. Dan mengerti bahwa aku tetap Dia, Tuhan yang sedang berfirman itu maksudnya kepada Nabi Yesaya. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, dan sudah aku tidak akan ada lagi. Jadi Yesus yang dibaptis Nabi Yohanes, nabi terakhir perjanjian lama itu adalah yang berkata di Yesaya 43 ayat 10, saudara, menjadi manusia, dibentuk menjadi manusia, bukan dibentuk menjadi Tuhan. Ya sudah, Allah dibentuk menjadi manusia. Ya ini satu ya. Jadi yang harus saudara ketahui adalah Yesus yang lahir dari Maria itu adalah Yahweh Tuhan yang dibentuk menjadi manusia, yang dinubuatkan Nabi Yesaya 4 ayat 4 pasal 43 ayat 10. Ini yang baru ketahui. Namanya juga manusia, lahirnya dari Maria. Kalau Yahweh atau Tuhan bentuk menjadi manusia, tidak lahir dari manusia, mana bisa, untuk apa? Ya. Lahir dari sapi atau singa orang takut, tapi kalau jadi manusia, bicaranya dengan manusia. Dia milik kepunyaannya, datang kepada milik kepunyaannya, ya. Tapi milik kepunyaan tidak menerimanya. Begitu saudara, ya, dan seterusnya ya. Jadi maka Matius 1 ayat 23 itu berbicara tentang kelahirannya yang disampaikan kepada Maria istri Yusuf, dikabarkan maksudnya. Lalu Lukas 2 ayat pasal 2 ayat 11 ayat 17, dia lahir, ya, terutama ayat 11 kita baca. Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Yang perlu ketahui ya, ayat 11 ini walaupun dikatakan hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Apakah Yesus Kristus yang baru lahir itu sudah menjadi juru selamat dan Kristus? Belum. Ya belum, saudara. Ya biarpun sudah berkata gitu, tiba saatnya Matius 3:16 yang saudara tanyakan, dianggap Yesus itu ada 3. Matius 3 ayat 16. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Ya. Jadi barulah inilah awal dari Yesus sebagai juru selamat, Kristus. Tapi apakah ketika dibaptis Roh Kudus turun atas dia? Dan ayat 15 berkata, lalu Yesus menjawab katanya kepadanya, biarlah hal ini terjadi karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah, dan Yohanes pun menurutinya. Jadi dia menuruti kehendak Allah, seharusnya memang Yesus ya dibaptis oleh Yohanes, maksudnya begitu. Lalu ayat yang ke-17, lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Jadi inilah awal mula Yesus dikatakan anak Allah, datangnya dari Allah, dari atas. Yesus itu datang dari atas. Dari mana sih? Firman yang menjadi manusia, Yahweh atau Tuhan yang menjadi manusia. Yahweh ini hurufnya besar semua, YAHWE, TUHN, huruf besar semua. Dan lahir menjadi Yesus ini, menjadi manusia. Yesus dibentuk sekali-kalinya, itu aja perlu ketahui, ya. Kemudian setelah dibaptis, ada Roh Allah seperti burung merpati turun ke atas Yesus.
Dan ayat 17 adalah kronologi Yesus disebut anak Allah yang maha tinggi, ya. Karena Roh Kudus atau Roh Allah ada pada Yesus yang manusia itu, ya. Ya. Allah di surga juga memberikan namanya kepada Yesus fisik yang disebut anak Allah tadi. Makanya dikatakan, maka anakmu itu akan dinamakan Yesus atau Immanuel, sebab Allah beserta kita. Tapi apakah begitu sudah? Ya belum. Sebut anak Allah, ya. Apakah juru selamat? Belum, ya. Jadi Yesus itu yang dibaptis Nabi Yohanes di Nabi Perjanjian Lama yang paling terakhir itu, namanya juga nama Allah. Nggak ngerti, mesti dikira oh Allahnya Yesus, ini Yesus. Kamu ngerti tidak kalau Yesus yang manusia itu loh gambar Allah yang tidak kelihatan, ya. Yesus yang manusia itu adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, saudara. Jadi jangan dikatakan Yesusnya ada 3. Allah di surga itu namanya Yesus, juga namanya diberikan kepada Yesus yang manusia yang disebut anak Allah yang maha tinggi itu. Mau tahu? Tak kasih tahu. Atau saudara sudah tahu tapi tidak percaya, ya monggo. Kalau saya cuma ngasih tahu aja supaya kamu lebih paham. Kita buka Yohanes 17 ayat 11 dan 12. Nah, ini ceritanya kan Yesus sedang berdialog dengan Bapa, ya. Bapa siapa Bapa? Bapa itu Allah yang maha tinggi, di surga tidak kelihatan. Ya, baca. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, pelihara mereka dalam namamu. Jadi Yesus ini menceritakan Yesus mau kembali, mau mati, tubuhnya mati, rohnya kembali kepada Yesus yang roh di surga sana, ya. Tapi suruh memelihara mereka di dalam dunia, masih di dunia ini, mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Yang ngomong itu siapa? Ku itu siapa? Yesus. Mu siapa? Bapa. Namamu, nama Bapa diberikan kepada Yesus. Berarti Bapa namanya siapa? Ya. Yesus. Allah orang Kristen itu punya nama. Bapa itu bukan nama, tapi sebutan, juga kiasan Yesus yang manusia itu. Supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Kita itu bukan 2, tapi ganti kata Allah, nama Allah. Ganti nama Allah, kita, ya. Bukan 2. Kalau yang berkata Yesus manusia berarti beda, ya. Tapi yang Yesus manusia tapi ya rohnya roh Allah berkata, ya, berkata-kata, ya. Jadi roh Allah yang pada Yesus. Jadi makanya apa yang dikatakan Yesus ketika jadi manusia itu suatu firman. Karena apa yang dia melakukan segala sesuatu bukan berasal dari Yesus yang manusia itu, tapi roh Allah yang dalam dia itu yang berkata-kata, melakukan segala hal. Paham ya dari sini? Jadi Allah yang di surga itu namanya Yesus, juga diberikan kepada Yesus yang fisik, anak Allah namanya. Jadi apa yang disampaikan Yesus adalah firman Allah, ya. Dan apa dia melakukan segala sesuatu adalah yang melakukan Allah yang ada dalam dia, ya. Terus ada lagi, masih Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Yang diutus siapa? Yesus yang manusia, dijadikan menjadi manusia. Tapi ketika dia mati,
tubuhnya, fisiknya, rohnya tidak mati, kembali menjadi Allah, maksudnya begitu, saudara. Bukan Yesusnya banyak, itu enggak ya. Allah itu satu, dan ketika Yesus yang fisik itu mati, rohnya yang menjadi satu kembali ya. Jadi Allah itu roh ya, bukan pribadi. Kalau saudara menganggap Allah itu pribadi, maka Spiderman yang tiga Spiderman yang kau katakan pada saya itu saudara menganggap Allah itu ada tiga, ya Yesus semua. Bukan begitu. Nama Allah Yesus juga diberikan kepada anak Allah, yaitu Yesus yang manusia disebut anak Allah ya. Bukan beda-beda. Lalu maka Allah yang ada di surga itu cuma satu. Allah itu satu. Karena Allah itu roh, bisa tinggal di dalam diri Yesus yang manusia ya. Bukan Yesusnya banyak. Yang Allah itu satu, tapi rohnya bisa tinggal di dalam diri Yesus yang manusia ya. Maka perkataan Yesus adalah firman. Bisa katakan perkataan Yesus itu firman ya. Kenapa Yesaya 43 ayat 10 ya harus menjadi manusia? Yahweh atau Tuhan itu harus menjadi manusia. Kenapa ya? Yang pertama, Matius 5 ayat 17. Kita baca Matius 5 ayat 17. Yang pertama, untuk apa? Yahweh atau Tuhan kok menjadi manusia? Kenapa begitu? Jadi manusia Yesus, bukan Yesusnya banyak. Matius 5 ayat 17. Jangan kamu nyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat ya. Jangan menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Bukan. Yesus itu tidak meniadakan. Aku datang bukan untuk meniadakan, melainkan untuk menggenapinya. Jadi Yesus datang itu untuk menggenapi. Datang menjadi manusia, menggenapi hukum Taurat dan kitab para nabi. Apa itu? Harus menjadi manusia. Kitab para nabi kan berkata, nanti Allah akan di tengah-tengah kita. Di Zakaria, di Mazmur ada banyak. Tidak perlu kita bahas satu persatu ya. Ya. Kenapa Yesus harus naik ke surga? Ya. Pendapat hukum Taurat. Ya. Untuk kembali yang pertama, kenapa ya? Kenapa Yesus harus datang ke dunia? Untuk menggenapi hukum Taurat, harus menjadi manusia, menggenapi hukum Taurat. Lalu untuk kembali menjadi Allah yang roh itu ya. Kenapa Yesus harus naik ke surga? Untuk kembali menjadi Allah yang roh itu. Matius 18:20 dan Wahyu 22 ayat 16. Apakah perlu kita baca? Baca ya, gak masalah. Matius 18 ayat 20. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Jadi kenapa Yesus harus naik ke surga? Untuk kembali menjadi Allah yang roh itu ya. Ini mungkin Anda sering membaca tapi tidak paham. Ini perkataannya gini loh. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku. Dalam nama siapa? Nama Yesus. Di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Artinya Yesus itu yang roh itu bisa hadir dimanapun. Orang bersekutu dalam nama Yesus, berdoa dalam nama Yesus, dia hadir. Karena naik surga menjadi roh, saudara. Kembali menjadi roh Allah, roh Kristus, roh Yesus. Gak ada roh Bapa. Ya, gak ada roh Bapa. Roh Allah, roh Yesus, roh Kristus. Mana ada roh Bapa? Ya kalau tafsirmu mesti ada.
doktrin ajaranmu mesti ada. Ya. Kalau di Alkitab nggak ada. Roh Bapa itu ya, roh Yesus, roh Allah, roh Kristus. Ya gitu. Kita buka Wahyu 22 ayat 16. Agak banyak sedikit tidak apa-apa. Wahyu 22 ayat 16. Aku Yesus telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Jadi menjadi Allah, menjadi roh, menjadi Allah. Ya. Tadi jadi roh, bisa hadir dimanapun. Ketika kita bersekutu dalam nama Yesus Kristus, tidak ada dikatakan Yesus datang dalam persekutuan di dalam nama Bapa, itu tidak ada. Ya. Jadi Yesus menjadi Allah kembali. Ini yang pertama. Yang kedua, Kisah Rasul 2 ayat 38, untuk pengampunan dosa. Jadi Yesus itu untuk menjadi manusia, Yahweh atau Tuhan menjadi manusia untuk suatu pengampunan dosa. Kisah Rasul 2 ayat 38. Kisah Rasul 2 ayat 38. Ya. Jawab Petrus kepada mereka. Jawab Petrus kepada mereka. Mereka orang Yahudi yang mendengar khotbah Petrus. Mereka jadi terharu, lalu bertanya, apa yang harus kami lakukan, saudara-saudara? Bertobatlah, dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis. Dengar nih, dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Jadi baptisan yang kami sampaikan, kami beritakan pada saudara-saudara, baptislah dalam nama Yesus Kristus, walaupun saudara pernah dibaptis dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Itu untuk menjadi murid. Ya, untuk menjadi murid saudara. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, jadikan mereka bangsa muridku. Ya, jadi murid itu kalau belajar. Kalau mengerti enggak. Kalau enggak kan enggak ngerti. Tetapi baptisan di dalam nama Yesus Kristus adalah untuk suatu pengampunan dosa. Kalau dosamu tidak diampuni, yang mengampuni Yesus sendiri, kamu mau nungging-nungging tidak bakal sampai kepada di surga. Ya. Nah, ini berita saudara, berita ini, berita dari kami, dari GAA begini beritanya. Baptislah kembali kalau ingin diampuni dosamu. Baptisnya apa? Dalam nama Yesus Kristus untuk suatu pengampunan dosamu. Tapi tidak ngarang, jangan bilang dipelintir, ngawur saudara. Saya berbicara dan saudara kami semua para hamba Tuhan yang memegang salah Esa 1 itu bicara atas nama ayat, tulisan firman Tuhan. Tidak ngarang ada Allah Tritunggal, enggak ada di sini. Di Alkitab ini enggak ada. Ya. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Kamu aja tidak pernah baptis dalam nama Yesus Kristus minta karunia Roh Kudus tidak bisa. Paling ya karunia Roh Kudus yang bukan-bukan. Ya bisa, tapi untuk menerima karunia Roh Kudus perlu dibaptis Yesus sendiri. Tapi syaratnya harus dibaptis di dalam nama Yesus Kristus. Diampuni dulu baru kamu bisa menerima karunia Roh Kudus. Kamu enggak diampuni kok bisa menerima karunia Roh Kudus gimana? Yang belum diampuni, ya. Roh Kudus itu roh suci, roh Tuhan, harus orang yang diampuni dosanya yang bisa. Ya. Jadi kenapa Yahweh atau Tuhan yang menjadi manusia itu tujuannya apa sih? Yang pertama, untuk menggenapi Taurat dan kitab para nabi.
untuk kembali menjadi Allah yang roh, ya. Selanjutnya untuk pengampunan dosa. Ini juga pengampunan dosa. Matius 26 ayat 28. Matius 26 ayat 28. Sebab inilah darahku. Sebab inilah darahku, darah perjanjian ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Jadi kematian Yesus Yahweh atau Tuhan itu menjadi manusia untuk mati. Kenapa mati? Untuk pengampunan dosa. Jadi kematian Yesus untuk pengampunan dosa. Yang ketiga, pertanyaan ketiga, kenapa Yahweh atau Tuhan harus menjadi manusia? Efesus 2 ayat 15, untuk bisa mati, untuk membatalkan segala hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Anda tidak pernah mendengar kenapa Yahweh atau Tuhan kok menjadi manusia, kok maunya dia manusia, ya? Untuk bisa mati, ngerti? Baca ayo kalau tidak percaya. Ini tidak ngarang loh saudara, ayat semua saya katakan tuh tidak kayak kamu kirim Spiderman 3 kabarnya gini. Itu ya udah ada begitu. Efesus 2 ayat 15. Sebab dengan matinya sebagai manusia, dengar nih, Yahweh atau Tuhan yang disebut menjadi manusia itu, ya. Sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Jadi Yesus yang manusia itu, atau Yahweh atau Tuhan yang menjadi manusia itu harus supaya bisa mati. Kalau terus menjadi Allah tidak bisa mati, harus menjadi manusia. Tujuannya apa? Pengampunan dosa, untuk membatalkan hukum Taurat dengan segala ketentuannya. Katanya hukum Taurat, dengan adanya hukum Taurat orang semakin berdosa, ya. Itu saudara, ya. Kemudian ya udah itu dulu lah, ya, tidak banyak-banyak, nanti bingung saudara makin bingung semakin banyak. Jadi ayat 3 Matius 3 ayat 16, bukan Yesusnya 3, ya. Yesus yang manusia itu adalah Allah atau Yahweh atau Tuhan menjadi manusia. Sebelum menjadi manusia sudah dikabarkan kepada ibunya yang secara manusia, yaitu Maria, akan mengandung dan punya anak, dan anak itu adalah dari Roh Kudus, dan makan anak Allah yang maha tinggi sebutannya. Kedua, disebut Immanuel karena Allah bersama kita. Tapi itu kan menjadi manusia dulu, ya. Dan tujuannya adalah ketika Yesus mati, tubuhnya dikuburkan, rohnya akan menjadi Allah yang maha tinggi. Tapi saudara ketahui, tidak lama, 3 hari harus bangkit, kemudian naik ke surga untuk kembali menjadi Allah, ya, untuk menjadi roh. Jadi Yesus bangkit dari kematian itu menjadi Allah, untuk menjadi roh. Contoh kata, 3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir di situ. Kalau masih fisik itu kan orang takut, ya, kaget, takut. Tapi roh, makanya roh, Allah itu roh, ya, Allah itu roh, satu roh maha hadir. Apa yang Yesus katakan, aku hadir di situ. Apa Bapa hadir di situ? Enggak. Makanya dikatakan seorang penolong akan utus Bapa datang kepadamu, satu penolong. Aku akan mengutus seorang penolong. Siapa? Roh Kudus. Jadi yang mengutus
Roh Kudus siapa? Ya Bapa, ya Yesus. Karena Yesus ada Bapa, kemudian menjadi Roh, datang sendiri untuk menolong, berpertolongan. Ya. Jadi dikira saya tidak bisa jawab hal begini. Anda ngejar aja katanya, wah tidak bisa jawab, ini sulit, lucu-lucuan. Enggak lucu. Daripada saya nulis capek, males saudara nulis gitu. Kamu seneng nulis, kalau saya udah bosen jempol gini, modal jempol ngirim tulisan banyak, tidak mau saya, apalagi ketik satu-satu. Kalau pakai suara gini kan tidak capek tangannya, jelas membaca Alkitab ya, yang kita sampaikan Alkitab. Kalau itu melenceng dari Alkitab, saudara tahu, oh bukan Alkitab tuh, dari Alkitab tuh. Saudara-saudara, Allah itu pribadi loh, 3 pribadi dalam satu. Ya, itu ngarang, tidak ada Allah pribadi. Ya. Allah itu roh. Di mana Yohanes? Allah itu roh, saudara. Esa itu 3 dalam satu loh. Esa itu satu. Ada satu. Jadi apa yang disampaikan ini Alkitabiah. Jadi pertanyaan satu dikira gampang jawabnya. Ya jelas, saya jelaskan supaya tidak tanya-tanya lagi. Kalau masih bebal dengan pertanyaan-pertanyaan bodoh, mending saudara saya blokir karena tidak paham-paham. Artinya kalau murid jadi murid bebal, ya tidak pernah naik kelas. Jadi paut terus, tidak ke TK, ya. Jadi TK terus berapa tahun? Tanya terus tidak mudeng-mudeng. Jadi SD kelas 1, 2 tinggal kelas terus begitu. Memalukan sudah. Kalau jadi gurunya males itu. Sama dengan saudara, tanya terus tapi tidak paham dijelaskan, atau paham tapi tidak percaya. Namanya tegar tengkuk kalau di kitab ini. Tegar tengkuk. Ular beledak, ya. Kambing terkutuk, kan itu kan kata Yesus. Saya cuman ngomong ngopi kata Yesus. Atau tidak paham ya. Maklum, karena atau saudara memang bukan orang Kristen kok, ya. Bukan orang Kristen. Kalau Kristen ini paham, yang saudara sembah Yesus pasti saudara paham. Tapi bukan karena Anda bukan orang Kristen jadi nggak pernah paham atau ngerti, karena doktrin Anda itu bela mati-matian, kebenaran saudara abaikan, saudara lawan terus begini ya. Nah, kalau begitu terus saya tidak perlu hubungan komunikasi dengan saudara. Tujuan saya tidak memblok seperti teman-teman lain, karena supaya saudara itu ngerti dan sadar Anda bukan orang Kristen, nggak apa-apa, tanya pada saya, ya. Kalau Allahnya 3 pribadi dalam satu kesatuan, Allah Bapa, Allah Putra, Allah itu kan bukan orang Kristen. Kristen Allah satu, Yesus Kristus, ya. 1 Petrus 4 ayat 16. Orang Kristen itu memuliakan Allah dalam nama Yesus Kristus. Berarti Allah kita Yesus Kristus. Memang Allah itu Yesus Kristus. Gimana sih? Ngerti tidak saudara? Ya udah, cukup sekian aja, tidak saya panjang-panjang. Apa yang saya sampaikan ini kiranya merubah cara pandang saudara, ya. Kiranya Roh Kudus membuka hati dan pikiran saudara supaya jelas, ya. Makanya minta Tuhan membuka selubung hati, pikiran, supaya dibuka selubung itu dosa loh, setan, ya, yang masih menutupi pikiranmu dan hatimu sehingga kamu tidak mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Itu selubung. Dan saudara perlu dibaptis di dalam nama Yesus Kristus supaya diampuni dosamu, sehingga kamu ngerti. Orang menjelaskan firman sampai begini kamu ngerti, ya. Karena saudara sudah biasa instan. Wah, ini Allah kita Tritunggal, Trinity, 3 in 1. Ya silahkan, karena Anda bukan orang Kristen. Tetapi ketika saudara bertanya kepada saya orang Kristen, saya jawab dengan Kristen. Beritakan Injil itu saya Yesus Kristus itu Injil. Saya beritakan kepada saudara. 1, percaya kepada Yesus Kristus sebagai satunya Allah. 2, dibaptis di dalam nama Yesus Kristus supaya Anda diampuni dosanya dan juga mendapat karunia dari Roh Kudus, ya.
berdoa juga kepada Yesus Kristus dialamatkan jelas, yaitu Allah punya nama Yesus Kristus, bukan Bapa. Bapa itu sebutan bagi orang Yahudi untuk memanggil Allah Bapa, atau orang Indonesia Tuhan. Nah, Tuhan itu sebutan. Tapi Allah bukan punya nama. Namanya siapa? 1 Petrus 4 ayat 16. Orang Kristen itu menyembah Allah di dalam nama, muliakan Allah di dalam nama Yesus Kristus. Apa yang saya sampaikan kiranya memberkati saudara-saudara sekalian. Haleluya. Amin.